Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya, masyarakat Nusantara dan para penonton ataupun para subscriber, serta mungkin ada yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Sahabat-sahabatku sekalian, setelah kemarin sempat saya mereview keris sengkelat, mereview daripada fisiknya, dapurnya, serta pamornya, dan juga tuahnya, dan juga mungkin sejarahnya sudah saya ulas dengan secara mungkin gamblang ya. Semoga Anda tetap bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Dan kali ini teman-teman, ada dapur yang cukup mirip dengan keris sengkelat. Saya katakan cukup mirip di sini, bedanya hanya pada satu ricikan saja. Hanya satu pada ricikan saja. Jadi yang akan saya kenalkan kepada Anda, karena keris ini saya kira memang jarang ya, dan sangat cukup langka di kalangan perkerisan, dan keris ini merupakan keris yang dicari-cari juga oleh para kolektor dan pecinta-pecinta tosan aji, karena keris ini memang di kalangan perkerisan saya katakan memang cukup langka. Mari daripada berlama-lama, mari kita langsung saja untuk mengenalkan dari awal ya. Ini dari awal. Jadi ini dari warangkanya dulu teman-teman. Dari warangka terdapat warangka, yaitu warangka kayu trembalo. Khas daripada kayu trembalo ini memang sangat mengesankan dari segi tampilan teman-teman. Dari tampilan apalagi ketika kayu ini digebek atau dibersihkan, diamplas gitu, lalu dibersihkan dan dengan amplas yang bertahap dari mulai yang kasar hingga yang tahap finishing yang paling halus, sehingga nanti ini akan terlihat seperti bersinar gitu ketika dipancarkan oleh sinar matahari ataupun dengan flash HP mungkin. Jadi tampilannya ini akan sangat terang benderang gitu, kayak lampu kerlap-kerlip ngoten niku teman-teman. Untuk pendoknya, ini pendok bunton, harusnya ini tidak pada ini ya, tidak pada warangka yang style ladrang Solo seperti ini ladrang Surakarta. Seharusnya pendok bunton ini ya ditempatkan pada warangka gaya. Jadi ini saya rasa memang kurang tepat, tapi saya dapatnya seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa nantilah saya servis kembali, saya sandangi kembali, saya rubah kembali sehingga tampilannya akan pas sesuai pakem warangka gitu ya. Untuk dedernya mengikuti seperti halnya warangkanya, yaitu ladrang kayak ladrang Solo atau Surakarta. Lah ini bisa disebut juga deder gaya Surakarta. Pada selutnya kuno ya, dan juga mendaknya cukup kuno saya rasa. Mari kita pada bilahnya teman-teman, mari kita buka. Oke, tampilannya secara garis besar seperti ini. Mari kita hitung pada looknya teman-teman ya, pada looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini nih adalah dapur Parungsari. Jadi keris Parungsari ini merupakan salah satu bentuk dapur berluk 13. Ukuran panjangnya sedang. Ini kalau kita ukur teman-teman, coba kita ukur ya. Kalau kita ukur panjangnya sekitar 36 cm. Dengan dimensi pada gonjonya, dimensi pada gonjo panjang sekitar 8 cm kurang sedikit lah ya, 7,8 cm lah ini.
Ada yang maknai, jadi keris ini memakai kembang kacang. Ini kembang kacang. Memakai kembang kacang. Ada yang memakai jenggot pada kembang kacangnya itu. Jadi ada juga yang nggak pakai jenggot, teman-teman. Lambe gajahnya 2. Ini lambe gajah. Ada serawean, sogokan rangkap, pijetan, dan gereneng. Ini gerenengnya. Sementara orang masih sering kurang detail memperhatikan bentuk keris dapur Parungsari ini dengan sengkelat. Jadi karena memang amat sangat mirip, namun perbedaan di antara keduanya hanya ada pada lambe gajah, teman-teman. Jadi lambe gajahnya kalau Parungsari ini ada 2, ini 2, terlihat 2. Dan pada sengkelat itu lambe gajahnya hanya 1. Begitu ya. Parungsari, parung diartikan sebagai sebuah lembah. Dan sari oleh banyak kalangan itu lebih dikenal sebagai bunga. Suatu lembah yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Mungkin itulah pemaknaan paling sederhana dari dapur keris ini. Dalam kehidupan ini manusia selalu dituntut untuk berproses, berjuang untuk mencapai sebuah cita-cita. Jadi begitu kira-kira, teman-teman. Menatap bleger keris Parungsari ini, teman-teman, semua mata akan dibuat terkesima dengan kecantikan keris ini. Diibaratkan sebuah wanita. Jadi keris ini itu memiliki kecantikan yang lengkap, baik kecantikan yang terpancar dari luar maupun inner beauty-nya atau kecantikan dari dalam. Pandangan pertama langsung dibuat jatuh hati pada bagian gandek Parungsari ini. Jadi gandek ini merupakan tambatan hati yang menimbulkan lahirnya nafsu birahi manusia. Bentuk kembang kacangnya sebagai daya pikat utama dalam panyandra atau gambaran bagian tubuh manusia. Yang pada umumnya memang panyandra ini adalah alunan lamunan laki-laki untuk membayangkan kecantikan wanita. Begitu unik, melengkung, lentik, sempurna hingga ujung menempel ke jalen yang mucuk eri. Jadi bagaikan bulu mata tumengo ing tawang atau bulu mata yang melengkung ke atas. Bentuk 2 lambe gajah yang tegas serupa bibir yang nyigar lambe. Jadi ukuran bibirnya sedang, bibir atas dan bawahnya sama tebal tipisnya, seolah siap memberikan kecupan manisnya. Bentuk sirah cecak pada bagian gonjo, dari samping tampak nyangkal putung, dagu yang membentuk sudut bagus, menampilkan dan menegaskan darah kening ratannya. Dan ketinggalan tarikan, tak ketinggalan tarikan looknya bagaikan rambut ngandan andan, yaitu seperti bergelombang, seperti halnya pandan atau bunga bagong, teman-teman. Mungkin itu kira-kira bagaimana tentang fisik daripada keris Parungsari ini. Bagaimana keindahannya dan bagaimana bentuk fisiknya. Lalu kita sekarang saatnya membahas pada segi tuahnya, teman-teman. Tuah dari Parungsari ini serta filosofinya. Untuk khasiatnya atau tuahnya, keris ini lebih condong untuk kasepuhan atau kewibawaan. Agar pemilik keris Parungsari ini memiliki kewibawaan dan karisma yang tinggi, sehingga disegani oleh semua orang. Begitu kira-kira. Selain itu juga agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama yang harum di kalangan masyarakat seperti aroma bunga, sehingga akan disukai dan dihormati oleh semua orang, yaitu sebuah pengharapan dan meraih kehidupan yang tentram dan damai, atau kalau Jawa dibilang adem ayem. Itu tuah atau filosofi daripada
bentuk dapurnya, yaitu dapur Parung Sari. Mari kita pada wilahnya yang berpamor ini, kita ketahui bersama teman-teman bahwa keris Parung Sari ini berpamor ngulit semongko. Ya, kita melihat bagaimana bentuknya ngulit semongko. Jadi pamor ngulit semongko itu, atau sering disingkat kalau kalangan perkerisan ya, disingkat ngulsem. Jadi termasuk pamor yang mudah dibuat. Jadi keris ini mudah dibuat karena tidak memerlukan banyak lipatan. Itulah sebabnya walaupun bentuk motifnya mirip pamor Moswuta, tapi pamor ngulit semongko tampak lebih kasar karena garis-garisnya lebih tebal, teman-teman. Jadi ngulsem ini adalah salah satu motif pamor pada bilah keris yang bentuknya mirip motif pada kulit semongko, sehingga dinamakan ngulit semongko, yang artinya seperti kulit semangka. Itu kalau Indonesianya. Jadi pamor ini paling banyak dijumpai teman-teman pada sebilah keris, yaitu pamor yang bentuk motifnya tidak direncanakan oleh seorang empu. Juga dinamakan pamor tiban, gitu ya, pamor tiban atau yang tidak direncanakan. Tuah dari pamor ngulit semongko dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai semua orang dan memudahkan pemiliknya dalam mencari sebuah rezeki. Intinya, jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, maka pintu rezeki juga semakin terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja. Jadi banyak sebuah peluang, banyak jalan menuju Roma. Begitu kira-kira. Oke teman-teman sekalian, bukan hanya itu kelebihan dari sebilah Parung Sari ini, namun keris Parung Sari ini memiliki keistimewaan pada tangguhnya, yaitu masuknya keris ini pada tangguh Mataram Sultan Agung. Bagaimana kita melihat dari warna dari bilah ini yang begitu hitam pekat, serta ditambahkan pamor yang begitu ndeling, pamor yang begitu pandes, yang pamor sangat begitu indah terlihat, sangat tampak, sangat antara hitam dan putih. Ini betul-betul sangat tampak sekali teman-teman, sangat begitu indah. Meskipun pada area sogokan ini, karena memang sudah termakan oleh waktu, kalau dikatakan ada sih yang mengatakan pamengkang jagat, namun ini bukan kriteria itu, karena ini memang terjadi karena evolusi, karena dimakan usia, maka sebuah korosi memakan pada dua sisi sogokan, antara sogokan depan dan belakang ini, gitu. Dan juga istimewanya daripada keris ini ada pada gonjonya teman-teman. Gonjo yang tampak begitu indah, masih ada sisa-sisa daripada kinatahnya. Kita lihat ini kinatahnya pada samping kanan dan samping kiri, terlihat bahwa ini adalah keris yang berkinatah pada gonjonya. Ini karena sudah termakan oleh waktu, ya bisa kita maklumi bersama bahwa keris ini pada sisi gonjonya kinatahnya sudah banyak yang hilang teman-teman. Namun tidak mengurangi dari artistiknya, seni serta kegagahan. Kalau pada wilahnya ini masih sangat tebal, dan saya katakan sekali lagi bahwa keris ini layak untuk para kolektor ataupun para penghobi baru, karena memang keris ini merupakan sebuah keris yang masterpiece atau keris pilihan teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.